Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini sedikit saya mau sharing ya, kenapa saya menggunakan motor listrik ya. Ini jawaban saya ini fleksibel aja ya, karena kebutuhan. Ini yang sebelumnya saya menggunakan motor bensin ya. Cuma karena saya ini bekerja sambil eh, ngojek sambilan ya. Jadi kalau pulang kerja itu saya biasanya ngojek dulu buat cari tambahan. Maka dengan alasan seperti itu saya memutuskan untuk memiliki motor listrik ya. Jadi untuk meminimalisir biaya ya, biar tambah untung. Untuk penghematan biaya operasional ya, karena sebelumnya saya kalau pakai motor bensin itu buat kerja, jarak tempuh saya dari rumah ke tempat kerja itu 15 kilo, pulang PP itu 30 kilo. Dan biasanya pulang kerja itu saya langsung ngojek, itu sehari itu saya menghabiskan bensin 30.000. Jadi sebulan itu kurang lebih buat bensin 900.000 tambah oli, karena buat ngojek itu oli itu sebulan 2 kali, jadi kurang lebih kisaran 1 juta per bulan pakai motor bensin. Nah dari situ saya memutuskan untuk memiliki motor listrik. Itu ini sudah saya pakai jarak tempuh 500 kilo ya, ini udah seminggu lebih, hampir 2 minggu. Ini jarak tempuh yang udah 500 kilo lebih. Dan setiap pulang dari kerja dan ngojek itu aki itu alhamdulillah tuh nggak pernah kurang dari 40%, sehingga setiap hari itu saya hanya ngecas 1 kali ya, itu menghabiskan token kurang lebih 3.000 perak. Itu kalau di total sebulan itu tidak lebih dari 110.000 buat token. Jadi selisihnya lumayan, dari 1 juta ke 110.000 ditambah sewa baterai 200.000, jadi 310 ribuan. Sedikit perbandingan yang saya tahu, dan ini yang dinamakan BLDC ya, atau dinamo. Ini merupakan mesin penggerak motor listrik ya. Jadi mesin penggerak motor listrik itu cuman ada satu. Ini yang dinamakan dinamo, yang letaknya di roda belakang ya, yang juga dinamakan BLDC. Jadi untuk molis atau motor listrik itu mesinnya cuma satu ya, ini yang namanya dinamo atau BLDC. Yang lainnya cuma ada baterai, ini di sebelah sini ya, baterai. Dan yang lainnya berupa komponen elektronik dan sensor-sensor. Ini salah satunya controller ya, controller yang buat buat memainkan gas, buat memainkan kecepatan dinamo atau BLDC. Dan di sebelah sini ada monitor kecil ya, yang menampilkan speedo dan indikator lainnya, yang untuk melihat kondisi motor ini sendiri. Salah satunya isi baterai itu berapa persen akan tertera di sini ya. Dan di dalam sini ada beberapa komponen soket-soket ya, atau penyambung kabel di dalam sini. Biasanya di motor bensin juga ada. Dan di bawah jok ini juga ada seperangkat komponen-komponen elektronik juga, dan sensor-sensor di dalam jok ini penyambung, dan juga ada MCB buat memutus dan menyambungkan arus dari baterai ya. Dan ini mesin dinamo ini atau BLDC ini kalau misalnya rusak,
Ini pernah saya tanyakan dari pihak Polytron sendiri. Ini harganya 2.600.000 ya. Ini cuman ini masih bergaransi 1 tahun ya, karena ini dari baru. Tapi kalau misal udah lebih dari 1 tahun itu, kalau beli itu bergaransi 2 bulan. Dan biasanya ini kalau motor bensin ya, kalau di sini itu ada mesin penggeraknya namanya CVT ya. Itu biasanya kalau sudah mencapai jarak tempuh kurang lebih 30 km itu untuk mangkok ganda, kampas ganda itu udah diganti ya, karena udah aus. Kalau mencapai jarak 30 kurang lebih 30 km itu untuk CVT udah mulai banyak yang diganti ya, kayak semacam pan bel, kampas ganda, mangkok ganda, uli, ruler, dan yang lainnya. Dan untuk yang bebek di sini ada satu set gear. Untuk harganya mungkin teman-teman lebih tahu ya, harga kalau ganti satu set CVT itu berapa. Mungkin kalau yang ori itu mungkin kisaran, kalau seganti itu semua-muanya itu kurang lebih 1.400.000. Itu kalau yang ori ya. Itu kalau ganti di bengkel mungkin teman lebih tahu harganya. Namun kalau yang abal-abal, yang ori lokalan itu kisaran 600.000, itu nggak tahan lama. Dan selain CVT, di sini juga biasanya kalau mesin bensin itu ada banyak komponen seperti blok mesin, itu blok shaker yang berisi shaker, ring shaker, temlar atau plato, klep, noken as, lalu rantai keteng dan sebagainya. Itu kalau misal udah kena ya, misal nggak kurang rawat pemakainya, itu lumayan ya. Untuk blok mesin sama ring shaker satu set itu belum packingnya. Itu yang ori itu kisaran 450 kurang lebih ya. Kalau di quarter itu biasanya nggak tahan lama, emang lebih murah tapi nggak tahan lama. Itu belum harga noken as, plato, klep, dan sebagainya ya. Noken as saja itu kurang lebih 2,5. Dan untuk motor bensin itu selain mesin-mesin penggerak seperti ini juga memiliki komponen elektronik, yaitu salah satunya ada yang namanya CDI, orinya itu 600.000. Dan ada juga kiprok itu kisaran 2,5. Kalau yang 70 itu abal-abal, itu nggak tahan lama. Lalu ada coil, busi, dan ada juga sensor-sensor lainnya ya. Mungkin teman-teman lebih tahu sensor-sensor yang injektor buat pompa bensin dan segala macam. Dan juga memakai, ada listriknya juga ya. Ini walaupun motor bensin itu ada memakai listrik juga. Ini biasanya di sebelah kiri, di sini ada spool yang merupakan sumber arus AC ya, yang akan dikirim ke kiprok, yang dirubah menjadi arus DC yang buat ngisi aki, yang juga menyuplai ke CDI yang akan diolah ke nyuplai ke pengapian. Jadi motor bensin itu juga ada elektronya ya, apa namanya, listrik. Dan yang aliran listrik itu yang dari CDI ke coil yang buat nyuplai ke busi itu tegangan sangat tinggi ya. Itu kalau kita kena seperti kesetrum, itu tegangannya tinggi. Dan untuk penggeraknya itu di sini kalau yang bebek
Ini di dalam sini ada dua kampas kopling ya. Ini di sini ada rumah, dalamnya ada rumah kopling dan kampasnya itu yang menghubungkan ke transmisi atau saat pemindahan gigi itu kisaran 150.000 ya. Itu belum ongkos jasanya. Dan di sini ada kopling primer, itu mangkok ganda dan kapas kopling yang menghubungkan poros engkol ke kopling yang ke transmisi. Ini mangkok ganda sama kapas kopling ini kisaran yang ori 450.000. Itu belum jasa pasang bongkarnya ya, belum packing dan sebagainya atau seal. Kalau yang harga 2,5 itu abal-abal, itu nggak bakal tahan lama ya. Belum juga di dalamnya ada stang seker, bandul, dan juga pompa oli. Dan di blok atas ini ada blok seker ya, yang di dalamnya itu ada piston, ring seker. Itu kalau ganti kisaran 450, itu belum ongkos jasa pasang dan bongkarannya itu. Kadang orang untuk menghemat itu di kolter itu nggak tahan lama kalau di kolter. Dan di atasnya lagi itu ada burung ya, letaknya agak kelihatan ya. Itu di atas blok seker burung itu isinya ada noken as, itu kurang lebih 250 harganya yang ori, sama pelatuk itu 150.000-an, dan kelep itu 70.000-an. Itu kurang kisaran segitu kurang lebih. Kalau di bawah itu abal-abal, itu ori lokal, itu nggak tahan lama. Dan di sebelah kirinya ada lagi yang namanya rantai kamprat dan tunjukkan tensioner. Itu rantai kamprat itu kurang lebih 70.000-an, dan tunjukkan tensioner itu 150.000-an. Dan masih ada lagi yang nggak saya sebutkan, ini hanya sedikit buat perbandingan saja. Ini biasanya ini kalau untuk kampas kopling mangkok ganda itu kalau udah mencapai 60, kurang lebih 30 km itu ganti ya, harus ganti, udah kemakan aus. Itu kisaran 4,5, itu belum termasuk ongkos jasa bongkar pasangnya. Mungkin teman-teman lebih tahu ya untuk biaya-biaya perawatan, karena kalau motor bensin itu udah mengalami semua, udah merasakan ya. Kira-kira kalau udah 30 km biaya habis berapa? Kurang lebih kalau udah mencapai 60.000 km ya. Itu kalau orang nggak rawat biasanya udah ngebul atau udah kena ya, seker udah ada oli, udah bocor. Itu kalau cuma di kotor biasanya nggak tahan lama. Nah, untuk perbandingan kalau motor listrik itu, kalau misal ganti dinamo 2.600.000. Kalau untuk baterai ini karena sewa itu sebulannya 200 kurang lebih. Jadi kalau misal rusak tinggal tukar aja ya. Dan untuk perawat lainnya paling kabel-kabel ya. Mungkin kalau udah terlalu lama biasanya mengupas. Kalau untuk kabel-kabel kita harganya belum tahu ya. Yang paling mahal itu dinamo atau BLDC ya, mesin penggeraknya itu 2.600.000. Jadi ini kontrolernya kalau misal udah mau ganti juga kita belum tahu. Cuman saya pernah bertanyakan kepada pihak dari showroomnya, itu yang paling mahal itu mesin penggeraknya itu dinamo atau BLDC. Untuk baterai sebetulnya mahal kalau beli, cuman karena sewa jadi kalau rusak tinggal tuker, cuma 200 sebulan ya.
teman-teman bisa tahu untuk membandingkan sebulan itu bensin habis berapa, tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Dan ini saya mohon maaf ya, ini bukan saya nyelesin motor listrik, bukan, dan bukan ngerendahin motor bensin juga bukan, karena saya juga masih menggunakan motor bensin ya. Mungkin bila butuh jarak jauh seperti mudik, tapi karena saya udah berkeluarga, jadi kalau mudik juga nggak pakai motor, saya menggunakan bis karena kami berlima ya, jadi kalau pakai motor nggak muat. Sampai di sini dulu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesimpulan menurut saya itu fleksibelnya kita punya motor bensin dan motor listrik. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada banyak kesalahan ya dalam menjelaskan di konten ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.